Demi Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya ini kalau pelayanan di lansia ini merasa at home. Karena apa? Mungkin karena sama-sama lansia ya. Tapi bukan karena sama-sama lansia, karena apa? Lagu-lagunya saya kenal semua. Jadi tadi lagu yang pertama itu zaman saya dulu muda ya. Maksudnya nyanyikan lagu pertama, kedua yang Allah peduli, dan lagu yang barusan dinyanyikan kor ini juga saya ingat pernah di GKT Semarang itu ibadah keluarga, itu yang disuruh melayani keluarga. Jadi waktu Paskah berapa tahun yang lalu, itu pas yang diminta keluarga saya. Nah, keluarga saya ini keluarga besar. Jadi keluarga besar dan sebagian besar di GKT Semarang ya. Nah, waktu itu memang semuanya ya, mulai dari liturgosnya, istilahnya keponakan saya yang main musik, drum, band dan sebagainya ya, keponakan saya yang memang pelayanannya di Semarang ya, paduan suaranya juga keluarga semua, ada sekitar 40 orang paduan suaranya. Ya, bayangkan keluarganya gede banget ya, 40 sampai 50 orang. Yang khotbah saya diundang pulang, dari saya juga, jadi semua keluarga. Lagu yang dinyanyikan ya kor tadi, tapi lagunya sedikit diedit gitu ya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu, nah ditambah anak cucu buyut, anak mantu cucu buyut, Mak Lili itu mak saya, di mana-mana, jadi semua itu sampai katanya ponaan cucu-cucu ya, ponaan saya kalau di gereja nyanyi pasti gitu keluar, anak cucu buyut Mak Lili katanya gitu. Ya, Mak Lili itu mama saya yang memang sudah Tuhan panggil pulang ya, dari 2 orang suami istri, terakhir waktu dia ulang tahun yang ke-90 ya, dirayakan, itu keluarga dari 2 orang, itu jadi 100 orang. Cucu saya yang kecil itu cucu atau buyut ya, atau anggota keluarga yang ke-100. Ya, setelah itu masih tambah karena masih banyak cucu ponaan ya yang banyak itu ya. Nah, sekali lagi memang betul kalau kita setia mengikut Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Ya, bukan berarti lalu kita akan kaya raya dan sebagainya, tapi Tuhan kan mencukupkan dan memelihara. Ya, sehingga memang tadi dikatakan tidak akan meminta-minta ya, kecuali tetap ya tidak akan meminta-minta ya. Tapi saya tetap minta-minta, tapi minta-mintanya ke siapa? Ke Tuhan. Nah, itulah ya, kita minta kepada Tuhan dan Tuhan akan memelihara dengan caranya sendiri ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu mari kita setia sampai lansia ya, untuk setia mengikut Tuhan ya. Tadi Pak Enggar ini ya, ketemu saya masih muda, saya juga masih muda ya. Dia waktu itu di Genteng jadi majelis, ketua majelis tambah ya. Berapa kali jadi ketua majelis, saya kalau pelayanan waktu itu saya dosen Aletheia sampai rektor dan sebagainya, pelayanan ke sana ya ketemu Pak Enggar, sampai sini juga ketemu Pak Enggar. Ya, nah kita tetap setia melayani dan tetap setia mengikut Tuhan ya, contoh yang baik buat kita semua. Ya. Baik, kita akan bersama-sama melihat dari Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama ya. Yakobus 1, 22 sampai 24, kita akan baca perlahan-lahan, hanya 3 ayat ya. Ya, mari kita baca bersama. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya. Nah, ayat yang akan tentunya menjadi dasar dari pegangan kita untuk kita
dipanggil oleh Tuhan bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi juga ya menjadi pelaku firman, ya untuk apa? Menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu adalah ayat 22, saya bacakan sekali lagi buat kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab adalah firman Allah. Ya, nah, Alkitab yang adalah firman Allah bukan hanya untuk kita baca saja. Ya, dalam arti memang tentunya kita harus membaca, tapi kita juga harus menghayati, menghidupi, bahkan melakukan, mentaati di dalam kehidupan kita. Berbeda kalau kita membaca novel, ya. Mungkin orang-orang seusia kita masih ingat novel, ya. Zaman sekarang mungkin nggak ada yang tahu novel itu apa, ya. Karena apa? Mereka sudah zaman digital, ya. Sudah semua pada pakai gadget, nggak pernah duduk baca novel. Zaman saya dulu, mungkin zaman juga Bapak Ibu yang muda, ada buku cerita silat karangannya Ko Peng Ho, ya. Ya semua kita baca, ya, kita baca buku itu, kita senang. Bahkan kalau membaca buku itu bisa tegang, kalau sedih ya bisa sedih. Tapi setelah itu ya selesai, karena apa? Kita tahu bahwa apa? Seringkali, ya walaupun memang katanya ada buku novel atau cerita yang berdasarkan kisah nyata. Tapi seringkali kita tahu bahwa memang semua yang dikarang buku cerita, novel dan sebagainya itu adalah karangan seni yang bagus. Yang mungkin menarik, kita hayati, kita bisa tertarik sampai ikut perasaan kita di dalamnya. Tapi setelah itu selesai. Ya kita lupakan dan kita nggak ingat, nanti keluar buku baru lagi, kita cari lagi. Karena apa? Karena memang itu karangan manusia. Ya karangan manusia yang hanya sekedar untuk memuaskan intelektual kita, pikiran kita. Beda dengan Alkitab, dikatakan Alkitab adalah firman Allah. Tadi dibacakan oleh Pak Enggar, ya, dari 2 Timotius ya 3 ayat 16, ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk mendidik orang di dalam kebenaran dan seterusnya. Dalam arti apa? Firman Tuhan berikan supaya apa? Supaya kita bisa hidup di bawah pimpinan Tuhan, di bawah dalam ketaatan kepada Tuhan dan melakukan firman itu dengan baik. Sehingga saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita membaca Alkitab bukan hanya sekedar membaca untuk memenuhi pengetahuan kita, tapi kita membaca untuk mencari apa yang Tuhan ingin saya atau kita semua lakukan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini. Karena itu tadi di dalam ayat ke-22 dikatakan kita enggak boleh menjadi pendengar saja. Ya, pendengar di sini dalam arti apa? Firman Tuhan itu kan digambarkan berbicara kepada setiap kita. Ya, tentunya melalui kita baca, kita mendengarkan Allah berbicara melalui Alkitab, firman Allah. Nah, pada saat kita mendengar, kita bukan hanya mendengar saja. Ya, orang dulu bilang apa? Mendengar masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, lupa. Tapi kita diminta mendengar, terus begitu masuk dari telinga kanan ke otak dulu dipikirkan, diyakini, dan kemudian ya menuntun dan bahkan memerintah kehidupan kita untuk kita boleh mentaati firman Tuhan. Nah, jadi bukan hanya mendengar saja atau ya percaya saja kepada firman Tuhan, tapi percaya untuk kemudian dikatakan dilakukan. Nah, dalam ayat dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang dipakai untuk kata percaya. Ya, dalam bahasa Inggris yang pertama believe. Ya, percaya. Percaya itu hanya sekedar mungkin kalau saya katakan mungkin perkataan yang keluar di mulut. Ya, dalam arti apa? Ya, saya percaya. Ya, saya percaya kepada mungkin kita ketemu orang yang baru, kita banyak cerita-cerita, waduh kamu baik, kamu pinter, wah luar biasa dan sebagainya, percaya. Kita percaya, tapi begitu orang itu berkata, boleh enggak saya pinjam mobilmu sebentar? Wah, nanti dulu ya, percaya ya percaya, tapi saya belum kenal kamu, belum tahu siapa kamu, belum tahu rumahmu di mana, belum tahu banyak hal tentang kamu. Ya, sehingga apa? Kita katakan, oh ya kalau kita baik hati apa? Kamu mau kemana? Ayo saya antar saja.
Ya, dalam arti kita mau aman ya, orang baru ketemu, kalau mau ngomong cerita kok terus langsung dia berkata mau pinjam ini, mau pinjam itu dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah kenal baik, sudah dekat, sudah punya relasi yang baik, dia mau pinjam mobil kita akan berikan. Oh ya silahkan pakai, karena kita tahu dan kita kenal orang itu. Nah itu juga dengan kaitannya dengan firman Tuhan. Dikatakan pertama believe, percaya. Yang kedua kata yang dipakai untuk percaya adalah trust. Nah trust ini kalau saya ya banyak yang menerjemahkan yakin. Jadi bukan hanya percaya saja tapi yakin dengan segenap pikiran dan hati kita, kira-kira begitu. Kalau saya katakan ya kalau believe itu percaya, kalau trust itu kita bukan hanya percaya tapi kita apa? Mempercayakan diri kita kepada Allah, dalam konteks memang tentunya relasi dengan Allah. Jadi kita bukan hanya percaya Allah itu ada, tapi kita juga mempercayakan diri kita kepada Allah. Dalam arti apa? Aku tahu engkau Allah yang berkuasa atas hidupku, engkau penciptaku, engkau pemelihara hidupku, engkau penuntun hidupku, dan aku percayakan hidupku kepadamu, dan silahkan engkau tuntun pimpin hidupku, aku akan taat dan aku akan setia kepadamu. Itu kira-kira tentunya sikap kita di dalam membaca firman Tuhan, bahkan juga di dalam apa? Melaksanakan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Nah di dalam ayat ke-22 tadi juga dipakai gambaran atau dikatakan bahwa kamu bukan hanya menjadi pendengar, tapi apa? Menjadi pelaku firman. Ya Yakobus hendak menekankan, ya bahkan di dalam apa namanya, di dalam banyak bagian tentunya ya, dia hendak menekankan apa? Iman yang sejati atau percaya sungguh kepada firman Allah harus diwujudkan di dalam tindakan yang nyata. Bukan hanya aku percaya firman Tuhan, Allah adalah kasih, Allah ada baik, Allah memimpin hidup kita, tapi waktu kita dipimpin hidupnya kita nggak mau, kita berjalan sendiri, kita cari jalan hidup kita sendiri. Waktu kita nabrak sini, buntu semua, baru kita berkata, Tuhan engkau di mana kok nggak mimpin aku, kira-kira begitu. Ya, dalam arti apa? Kalau kita sungguh-sungguh dikatakan percaya, kita melaksanakan firman Tuhan, dalam arti firman Allah itu kita wujudkan di dalam tindakan sejati, tindakan yang sungguh dalam arti apa? Kita percaya dan kita melakukan firman Tuhan, menerapkan dalam hidup kita, bahkan juga menjadikan itu sebagai pedoman hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah Yakobus di dalam kitabnya ya banyak menyebutkan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman jika tidak diikuti dengan tindakan yang nyata adalah mati. Dalam arti apa? Iman itu menjadi sia-sia. Demikian juga tentunya dalam kaitannya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita percayai, kita imani, itu juga harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, maka dikatakan bahwa itu akan menjadi sia-sia. Ya, kita nggak akan mendapatkan berkat, nggak akan mendapatkan pemeliharaan, penyertaan, bahkan jaminan bagi kehidupan kita hari ini, bahkan jaminan kehidupan kekal. Karena itu mari kita jadikan ya firman Allah sebagai pedoman hidup kita setiap hari. Nah Yakobus juga memakai metafora atau contoh ilustrasi dalam ayat 23 dan 24. Itu seperti orang yang bercermin. Ya, dalam arti apa? Saya yakin sebelum ke sini semua sempat lihat cermin, betul enggak? Ya, tinggal berapa lama ya? Kalau saya cermin paling 1 menit enggak selesai, cukup lah kira-kira gitu ya, karena enggak macam-macam. Mungkin ibu-ibu bercerminnya lebih lama kira-kira gitu, apalagi yang muda-muda ya, bercerminnya bisa lebih lama. Nah kita kalau bercermin, kita lihat di cermin, oh ya kemudian ada kekurangan ini, ada kekurangan itu dan sebagainya. Nah dikatakan kalau orang baca firman Tuhan tidak melakukan, itu seperti orang melihat di cermin. Sudah tahu ini itu, melihat kekurangannya, tapi setelah lewat dari cermin lupa semua. Ya, tadinya tahu di sini mungkin ada hangus, hitam atau ada kotoran dan sebagainya. Maunya diambil kapas atau tisu untuk itu. Tapi ya sudahlah, kita kemudian dapat telepon dan sebagainya, lupa berangkat, tahu-tahu hitamnya masih di sini. Ya lupa. Karena apa? Karena memang tidak sungguh-sungguh
diperhatikan, bahkan tidak sungguh-sungguh dilakukan dengan baik. Nah, karena itu dikatakan kalau kita hanya bercermin saja, terus pergi dan melupakan apa yang kita lihat di cermin itu menjadi sia-sia. Dan itu seperti apa? Seperti kalau kita mendengar firman Tuhan, kita tertarik, kita tahu, waduh firman Tuhan benar, bagus firman Tuhannya, bagus istilahnya apa, renungannya atau khotbahnya, ya bagus semuanya. Tapi setelah itu kita lupa, kita nggak lakukan, maka dikatakan kita akan apa? Sia-sia dan tidak akan mendapatkan tentunya manfaat. Ya, yang tadi dikatakan firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita, mendidik kita dan memimpin kita di dalam kebenaran. Sehingga kita boleh berjalan di dalam kebenaran dan melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Karena itu mari kita mengimani firman Tuhan, ya, mempercayai firman Tuhan, dan kemudian juga apa? Melakukan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman di dalam kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105, ya, sering dibacakan atau sering disebutkan di dalam liturgi atau ibadah dan sebagainya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku. Dalam arti apa? Firman Allah itu pelita. Pelita itu lampu kecil, ya, lampu minyak yang kecil. Menjadi pelita bagi kakiku. Dalam arti apa? Melangkah satu langkah demi satu langkah itu kita perlu pelita, ya, lampu kecil, supaya apa? Kita bisa melangkah dengan hati-hati. Tapi juga dikatakan suluh. Suluh itu kayak obor, ya, besar. Suluh itu apa? Menerangi jalan kita. Sehingga dengan kata lain, firman Allah tentunya akan memimpin langkah hidup kita. Setiap langkah hidup kita, bahkan memimpin arah dan jalan kita ke depan. Kalau kita apa? Membaca firman Tuhan, mengimaninya, bukan hanya sekedar pendengar saja, dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami semua, biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi penuntun dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh hidup bersandar, berpedoman, dan melakukan firman-Mu di dalam ketaatan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami di tengah segala keterbatasan kami, untuk kami tetap setia dan taat kepadamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Cornelius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaan untuk nanti ditanyakan kepada Pendeta Cornelius yang berhubungan dengan tema dulu. Ya, jadi Alkitab, iman, dan melakukan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lainnya, boleh. Oke, nanti saya beri kesempatan, tapi saya ingin tanya dulu dengan Pak Kor. Sudah ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan, yang mungkin juga ada relasinya dengan Bapak Ibu. Seringkali Pak Kor, ada satu pertanyaan. Seringkali Alkitab itu digunakan untuk sekedar menenangkan hati, Pak. Kan kadang-kadang ada masalah dibaca, oh aku dapat ayat ini menenangkan hati. Sebenarnya membaca Alkitab itu untuk mengenal Tuhan atau sekedar menenangkan hati, Pak? Betul, Alkitab untuk menyenangkan hati. Karena kan firman Allah itu apa? Kabar baik. Ya, tadi seperti yang saya katakan, bukan hanya menyenangkan hati kita saja. Ya, firman Tuhan, waduh bagus. Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan. Tapi lebih daripada itu, ya seperti firman Tuhan tadi katakan, kalau itu menghibur, menguatkan kita, nolong kita untuk apa? Kita melangkah berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi nggak salah untuk menyenangkan hati. Memang harusnya menyenangkan hati, ya. Dalam arti bukan membuat kita selalu takut. Ya betul, memang kalau mengingatkan, menegur dosa dan sebagainya takut. Tapi kalau itu memang kabar baik, ya. Karena apa? Firman Tuhan itu kan sering dikatakan, ya, ada Injil, ya, 4 Injil, tapi seluruh firman Tuhan itu Injil. Arti Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Ya, tapi sekali lagi bukan hanya berhenti, ya, bahwa firman itu menyenangkan kita, tapi lebih daripada itu menuntun dan memimpin kehidupan kita. Kira-kira gitu, Pak.
Oke, terima kasih. Pak, yang kedua. Nanti saya beri kesempatan ya. Jika iman tanpa perbuatan mati, apakah iman saya sedang hidup atau sekarat? Kalau sekarang, kalau iman itu tanpa perbuatan adalah mati, betul kan? Apakah iman saya yang sekarang ini kan sebagai usiawan kadang-kadang susah untuk melakukannya. Ya. Nah, sekarat atau mati, Pak? Ya. Jadi sekali lagi gini ya, iman tanpa perbuatan itu mati ya, dalam arti Yakobus mengatakan seperti itu. Dalam arti apa? Kalau kita percaya dan kita tidak melakukan apa yang kita percayai, yaitu akhirnya dikatakan bahwa itu menjadi mati atau menjadi sia-sia atau tidak ada manfaat. Ya, tetapi kalau memang kita percaya, kita melakukannya, maka dikatakan bahwa kita akan dikuatkan dan kita akan mendapatkan tentunya pimpinan dan pertolongan Tuhan. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan saya, kita ini namanya manusia, masih manusia. Ya, kita akan jatuh bangun. Ya, kadang-kadang mungkin kita merasa waduh pergumulan berat. Kadang-kadang kita merasa waduh susah sekali. Kadang-kadang kita gagal dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau kita masih sadar dan ingat ya bahwa apa? Firman Tuhan adalah kebenaran, dan waktu kita misalnya merasa gagal, kita kemudian datang kepada Tuhan minta, Tuhan ampuni aku gagal melaksanakan firman-Mu. Tolong aku supaya apa? Aku dikuatkan bisa melaksanakan firman-Mu dengan benar. Kalau kita masih punya kemauan seperti itu, kita punya kerinduan seperti itu, tapi bukan hanya kemauan dan kerinduan terus, tapi kita bertobat dan meninggalkan mungkin apa yang salah itu, dan kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan dipulihkan. Ya, dalam arti bukan berarti lalu kita semua orang sempurna. Pendeta, hamba Tuhan pun juga belum tentu sempurna, belum tentu ya, juga bukan orang sempurna. Kita bisa gagal dan sebagainya, tapi saat kita gagal, kita sadar kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun kepada Tuhan dan kita minta Tuhan tuntun saya untuk saya melakukan apa yang benar. Ya, nah bertobat itu seringkali saya gambarkan seperti ini. Kita sekarang ini kalau berdosa itu kita anggap saja, ini dosa Tuhan di sini, kita di sini. Kalau kita berdosa itu kita berjalan ke arah dosa, dekat dengan dosa dan jauh dari Tuhan. Ya, nah kalau kita bertobat kita apa? Kembali, ya kembali meninggalkan dosa dan mendekat kepada Allah. Ya, nah ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Ya bukan berarti kalau kita bertobat langsung kita menjadi orang sempurna, tapi kita memang meninggalkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah dan terus berjalan kepada Allah, ya datang kepada Allah sampai kita memang tentunya diperbaiki dan disempurnakan. Ya, nah ini yang tentunya bisa saya sharingkan. Oke, terima kasih Pak Kor. Nah, dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kalau boleh, angkat tangan, nanti Lose Lingling akan bantu ya. Ada satu, saya beri 2 kesempatan ya. Satu Ibu Imelda, satu lagi ada kalian yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada Ibu Imelda dulu ya. Silakan Bu. Saya Bu Melinda. Ya. Saya nggak tahu apakah pertanyaan saya ini sesuai dengan temanya ya, tapi saya berharap Pak Cornelius bisa memberikan jawaban ya. Yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu Yesaya 6 ayat 8 sampai 10, Pak. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini saya menjawab tantangan dari Tuhan ya. Tentunya kan dia akan menjadi utusan Tuhan untuk memberikan peringatan dan perintah-perintah kepada bangsa Israel ya. Tapi kemudian ayat 9, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini saya merasa
agak kontradiktif ya Pak ya. Kan dia dijadikan utusan, tapi mengapa kok ini kok semua jangan-jangan gitu loh. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga bingung saat ini kan banyak tafsiran tentang pro kontra tentang rapture ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak Cornelius? Ya, oke. Ya pertama memang panggilan ya Tuhan kepada Yesaya untuk Yesaya menjadi ya istilahnya utusan Tuhan, menjadi nabi kira-kira begitu ya, yang kita kenal sebagai Nabi Yesaya. Untuk dia boleh melayani bangsa Israel. Nah, memang sebelum dia ditugaskan untuk melayani bangsa Israel, Allah sudah menjelaskan kepada Yesaya, siapa bangsa Israel? Bangsa Israel kalau kita tahu dulu istilahnya di Perjanjian Lama, itu bangsa yang keras, yang saya ingat istilahnya itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu lehernya keras, nggak mau goyang, nggak mau apa dan sebagainya. Ya bangsa yang suka memberontak melawan Allah. Kita ingat cerita waktu mereka dibawa keluar dari Mesir ya. Karena apa? Seringkali mereka begitu keras dan sebagainya. Ya nah, maksudnya bukan berarti supaya Yesaya membuat mereka itu nggak mau dengar atau nggak mau taat kepada Allah. Tapi kamu harus siap. Waktu kamu menyampaikan firman Tuhan, kamu jangan mengharapkan bahwa mereka begitu gampang mendengar. Jangan sampai berharap mereka begitu kamu ngomong, wah semuanya puji Tuhan, haleluya, terima kasih itu. Tapi mereka adalah orang-orang yang keras hati, yang tegar tengkuk. Ya, dalam arti memang tetap kamu laksanakan tugas pelayananmu walaupun ya mereka itu keras dan sebagainya. Ya memang bahasa yang dipakai mungkin agak membingungkan kalau tidak dijelaskan dengan lebih baik kira-kira begitu. Ya tapi intinya ya supaya kamu siap menghadapi bangsa yang begitu keras dan bangsa yang begitu sulit. Ya sehingga Allah kalau kita lihat dalam kitab Yesaya kadang mengizinkan musuh dari Asyur dan sebagainya untuk menghukum bangsanya dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka memang begitu keras. Ya, nah Yesaya diminta untuk membawa firman Tuhan. Kalau kita lihat justru kitab Yesaya itu yang paling penting buat orang perjanjian baru seperti kita. Ya, karena di Yesaya nanti pasal 9 janji Mesias itu datang. Ya, janji Mesias datang, pasal 11 juga sama, dikatakan dia penasihat ajaib, raja yang kekal dan sebagainya. Ya, bahkan dalam Yesaya 53 janji bagaimana Allah akan mengutus Yesus, ya, itu janji ya, mengutus Yesus untuk menjadi korban bagi kita dan sebagainya. Dan itulah sebetulnya berita yang harus disampaikan oleh Yesaya, kabar baik itu. Cuma siap saja kalau mereka ini bangsa yang keras, tegar tengkuk, mereka mendengar tapi nggak mau bertobat dan sebagainya. Ya, itu satu. Yang kedua tadi, rapture. Ya, memang sekarang begini, ya, Alkitab sendiri tidak berbicara secara spesifik tentang rapture. Ya, cuma hanya memang di beberapa bagian dikatakan bahwa nanti akan ada diangkat. Nah, diangkat ini bahasa rapture ini adalah bahasa yang sederhana untuk menunjukkan bahwa pada saat Yesus datang kembali itu ada yang memang mereka diselamatkan, tapi ada yang tidak kira-kira begitu. Nah, seperti apa rapture? Ya memang boleh dikatakan diangkat itu dengan awan-awan dan sebagainya. Kita semua memang tidak dijelaskan secara detail. Tapi yang jelas yang perlu kita percayai bahwa kalau kita memang percaya kepada Yesus, ya, maka kita akan tentunya mendapatkan keselamatan. Ya, kita akan diangkat dalam arti kita akan berpindah dari dunia yang penuh dengan dosa ini menuju kepada surga yang penuh sukacita. Itu maksudnya rapture. Ya, nah, bagaimana prosesnya? Enggak ada seorang pun yang bisa menjelaskan. Kalau orang berusaha menjelaskan, itu istilahnya supaya kita mengerti, oh seperti itu rapture. Tapi apakah betul seperti itu? Ya, saya pernah mendengar ada orang menjelaskan, nanti waktu rapture misalnya, ya mungkin kita lagi kumpul, tahu-tahu plus orang-orang hilang tinggal bajunya saja. Ya, apa seperti itu rapture? Bisa dijamin? Enggak ada yang bisa jamin ya. Dia belum pernah rapture, saya juga belum pernah rapture. Seperti apa? Ya, kita enggak tahu, tapi yang jelas janji Tuhan adalah kalau orang percaya kepada Yesus,
dia akan diselamatkan. Ya. Nah, diselamatkan itu karena apa? Bukan karena hubungan keluarga. Bisa jadi di dalam keluarga, kalau memang ada orang yang nggak percaya, ya mereka akan tertinggal, nggak akan diselamatkan. Kita yang percaya yang diselamatkan itu maksudnya, kita akan diangkat, mereka akan tinggal kira-kira begitu. Karena itu panggilan Tuhan kepada kita adalah untuk kita memberitakan kabar baik. Pertama kepada keluarga kita, ya kepada orang-orang sekitar kita, supaya apa? Kita semua orang-orang yang diselamatkan. Ya, caranya menyelamatkan, caranya mengangkat bagaimana? Seringkali saya katakan apa? Tunggu tanggal mainnya saja. Ya, waktu sungguh-sungguh terjadi, kita waktu itu nggak bisa melawan. Kalau sudah kita diangkat ya kita akan terangkat. Kalau kita tidak diangkat, kita teriak-teriak pun juga nggak akan diangkat kira-kira gitu. Kita nggak tahu gimana caranya, tapi yang jelas firman Tuhan katakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya ya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, supaya dia diselamatkan. Nah itu aja yang mungkin kita pegang. Nggak usah bingung rapnya seperti apa. Pokoknya kita percaya Yesus janjinya dia akan selamatkan kita ya. Oke, terima kasih ya. Melinda puas? Oke, apakah ada yang lain yang mau bertanya? Apakah ada lagi? Sebelum itu, sambil menunggu, sambil panas ya, saya mau tanya nih Pak Kor. Pak Kor, cara paling gampang, kan usiawan itu terbatas ruang geraknya. Tadi kan dibilang melakukan firman Tuhan itu juga penting bagian dari hidup orang Kristen. Nah bagaimana Pak Kor mungkin sekarang ketika menjadi usiawan, bagaimana cara melakukan firman Tuhan yang efektif yang bisa menjadi bagian para usiawan juga? Ya tentunya kalau jawab ini satu persatu sampai sore nggak selesai. Ya dalam arti satu contoh aja, mengasihi sesama. Ya dalam arti mengasihi sesama, saya beberapa kali lihat ya, beberapa hari yang lalu waktu saya liwat, tahu-tahu saya lihat ada seorang bapak kurus banget badannya, ya kurus badannya, terus kemudian dia duduk ya tanpa baju di rumputan ya di tengah jalan itu, di jalan itu ada pemisahnya cukup lebar, dia duduk di sana, banyak barang-barang dia di sana. Begitu saya lewat ya sudah, saya biasa, tapi saya katakan iya, dia ini mungkin kasihan ya di sana, bisa makan enggak, dapat makan enggak atau apa. Sudah saya pikir pas saya lewat ada di sebelah kanan itu orang jual nasi bungkus ya, saya belikan nasi bungkus 1 sama kerupuk 2, terus kemudian saya kasih 10.000, saya muter balik, saya berhenti, saya kasih dia, Pak ini Pak, waduh dia senang, terus saya kasih aqua 1 botol karena di mobil saya ada aqua ya, kasih dia 1 botol untuk apa, untuk dia ya. Dia senang, terima kasih Pak, terima kasih. Ya, walaupun memang dia bukan orang Kristen, tapi kan perintah Tuhan untuk apa? Karena dia bilang apa? Alhamdulillah ya. Tapi kita kan diminta kita diminta untuk mengasihi sesama. Ya, mewujud nyatakan kasih kepada sesama kita. Itu kan yang harus dipanggil oleh Tuhan. Sesama saudara seiman pastilah, tapi untuk sesama dalam arti orang yang memang perlu perhatian kita. Nah, ini yang salah satu yang kita bisa lakukan. Ya, karena firman Tuhan kan begitu, pada saat aku lapar ya, engkau memberi aku makan dan sebagainya. Ya, nah ini yang memang itu ya, dan bukan berarti lo ketemu setiap orang lalu saya melakukan itu, karena saya juga terbatas. Ya, tapi paling tidak pada saat Tuhan memang menggerakkan saya untuk melakukan, ya saya lakukan itu. Ya, nah kemudian dalam arti kita memang tiap hari kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan ya, yang memang tentunya perlu kita lakukan. Ya betul, memang seringkali ya maunya tiap hari baca firman Tuhan, tapi kadang bisa luput ya. Ya kalau sudah luput ya kita berdoa, Tuhan
Ya, ampuni saya, misalnya hari ini saya gagal, nah besoknya kita berusaha juga untuk melakukan yang harus kita lakukan. Ya, nah itu memang secara umum yang sederhana, ya yang kita tentunya belajar dari bagaimana firman Tuhan itu menuntun dan menolong kita untuk kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dalam arti apa? Dengan kita beribadah. Walaupun saya terbatas begini, saya berusaha tetap tiap minggu saya beribadah. Ya, memang kadang beberapa kali saya ke sini, kalau cucu saya pas nginep di rumah saya ya, di apartemen saya, dia maunya ibadah di bumper. Ini cucu saya ini setianya ke bumper, nggak mau ikut saya kan ya, dulu saya membantu GKT Hosana Galuhan. Ya, jadi kadang minggu saya ibadah di sana, tapi kalau ada cucu saya nggak mau, saya ajak ke pusat, maunya ke bumper ya sudah, saya temenin, saya ikut juga ke sini. Ya, dalam arti kita akan berusaha tetap untuk beribadah. Ya, nah supaya apa? Karena apa? Inilah sebetulnya ketaatan kita kepada Tuhan dan bukti bahwa kita diberkati Tuhan dan kita hendak bersyukur kepada Tuhan. Ya, satu lagi, kita nggak mengeluh, nggak ngomel. Ya, nah seperti saya pernah bilang, ya ada orang yang mengeluh kepada saya sekarang ini dengan saya begini ya, ketemu di gereja. Ya, dia pakai tongkat yang letter U itu loh. Dia ngomong sama saya, "Mukse, gimana ini saya? Kok sekarang kaki saya ini nggak kuat-kuat, nggak sembuh-sembuh, masih terus begini dan sebagainya. Padahal saya sudah berdoa." Ya, saya minta itu. Saya jawabnya apa? Sama Bu. Karena apa? Saya juga begitu berdoa supaya kaki saya ini kuat, sembuh. Apalagi saya juga kadang masih pelayanan. Tapi Tuhan kasih begini, ini sudah lebih baik Bu. Kita masih bisa ke gereja, masih bisa jalan. Kita harus bersyukur, saya bilang. Oh gitu ya Mukse, loh iya. Saya katakan kalau saya hanya mengeluh saja, saya nggak mau pergi, nggak mau apa, nggak mau itu, kaki saya makin lemah, saya makin nggak kuat, saya katakan gitu. Ya, nah jadi kita juga belajar hidup apa? Bersyukur kepada Tuhan, berdoa, minta kekuatan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, sehingga memang kita boleh menjalani hidup dengan taat. Ya, dalam arti apa? Saya yakin kita sebagai lansia juga sama. Bangun pagi kok pegelinu semua. Ya, tapi kalau kita sudah pegelinu, nggak mau duduk, nggak mau bangun, nggak mau senam seperti tadi, ya repot. Ya, saya sehari sekali itu jalan di kolam renang. Kebetulan di apartemen saya ada kolam renang. Jalan keliling kolam renang kira-kira setengah jam supaya kaki saya ini tetap kuat. Senin ke kolam renang, Selasa saya ke fitness. Ya, fitness itu narik beban berat, pakai sepeda pancal, pakai treadmill, jalan kaki, pokoknya semua kakinya pakai yang nendang-nendang kakinya supaya kuat. Saya latihan setiap hari giliran dan sebagainya. Sekarang kolam renangnya lagi diperbaiki. Jadi usaha tiap hari ke fitness untuk apa? Untuk saya berolahraga. Saya enggak katakan, waduh, sudah Tuhan berdoa saja enggak mau gerak, enggak mau apa, ya tentunya akan menjadi semakin lemah. Ya, nah inilah kita memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, meminta kekuatan dari Tuhan, tapi kita juga belajar menjalani dengan bersyukur dan menjalani dengan baik, dengan semangat. Ya, walaupun tua tetap semangat. Supaya apa? Supaya tetap sehat dan tetap bisa melayani, tetap bisa bersekutu, tetap bisa memuliakan Tuhan. Kira-kira gitu. Terima kasih Pak Kor. Jadi intinya adalah mengasihi sesama, selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh, betul ya Pak? Oke, adakah pertanyaan dari Bapak Ibu? Bapak Darmawan, silakan. Saya Darmawan, ingin bertanya ya Pak. Ya. Bukankah kita orang Kristen, kita satu Allah, satu Tuhan, satu roh, dan juga Alkitabnya juga yang sama. Pertanyaannya, mengapa selama 2000 tahun ini berkembang, ya, terus berkembang. Akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang begitu banyak, aliran-aliran, denominasi yang beribu-ribu, ya, nggak bisa dibedakan Pak sudah. Ya. Nah, ada yang saling mendukung, tapi ada yang saling mencela, ya, menuding, menjelek-jelekan, menyesat-nyesatkan. Bingung Pak. Ya.
Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, yang kedua, kita orang percaya bagaimana cara membedakan aliran mana, pelajaran yang mana, denominasi yang mana, yang benar atau yang salah. Sehingga kita tidak tersesat. Ya, itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Ya betul, memang ya itu seringkali menjadi pertanyaan ya, mengapa kok gereja banyak macamnya dan sebagainya, saling menjelekkan. Nah itulah, katakan kalau kita mau bicara itu karena dosa ya, bukan karena gerejanya, bukan karena firman Tuhannya, tapi karena manusianya. Ya, manusia selalu merasa diri paling benar. Dan kalau sudah merasa diri paling benar, orang lain semua salah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kenapa kok banyak beda-beda dan sebagainya, Alkitabnya satu dan sebagainya. Ya memang sulit untuk bisa dijelaskan. Ya, bagaimana memang orang itu percaya dan berpegang teguh pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, kadang kita merasa saya benar, dia salah. Kamu harus ikut saya. Orang lain juga berkata gitu, mereka benar, kita salah dan sebagainya, sehingga kemudian jadilah ya yang dikatakan mungkin saling mencela dan sebagainya. Ya, nah kalau kita memang mau berpikir secara sederhana, ya seringkali itulah sifat manusia. Ya, satu contoh, kita ini loh punya anak kita 3 misalnya, ya punya 3 anak, ya. Orang tuanya podo, papa mamanya podo, pendidikannya podo, sekolahnya podo. Tapi 3 anak ini beda-beda, betul enggak? Ya, ada yang rajin belajar, ada yang males, ya, ada yang begini dan sebagainya. Ya, ada yang nilainya bagus, ada nilainya itu, ada yang nilainya bagaimana dan sebagainya. Ya, padahal kita mendidiknya sama, ngajarinya sama, sekolahkannya sama. Karena ya memang tentunya itulah yang dikatakan memang ya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tentunya kemampuan dan kehidupan seseorang. Nah caranya bagaimana kita sebagai orang tua melihat anak-anak yang begini. Kita akurkan mereka, ya kita ajak mereka untuk berbicara dengan baik dan sebagainya. Ya nah kita juga sama, kalau suatu kali memang kita mendengar orang menjelek-jelekkan kita katakan sudah. Jangan pikirkan orang lain dan sebagainya. Mari kita pikirkan diri kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan berkata bahwa kita ini yang paling benar, yang paling baik. Tapi kita rindu bersama-sama untuk bergandeng tangan melayani Tuhan. Karena itu kita tahu dalam Yohanes pasal berapa? 16 ya, 16, 17, 18. Waktu Yesus berbicara sebelum dia meninggalkan itu. Dia berdoa bagaimana? Tuhan tolonglah mereka supaya mereka menjadi satu. Kenapa? Karena murid Yesus ada 12 ini juga ada beda-bedanya. Tapi Yesus terus berdoa supaya mereka menjadi satu. Ya, nah karena itu juga yang menjadi doa kita. Mari kita sehati, tantangan bagi gereja dan bagi orang Kristen di Indonesia sudah banyak sekali. Jangan lagi lalu kita ribut sendiri. Tapi mari kita bersatu dalam doa untuk kita melakukan apa yang benar. Ya itu yang pertama. Nah, wis ngomong doa lali yang kedua lansia. Yang kedua apa? Yang kedua itu supaya jadi satu ya Pak ya kalau nggak salah. Oh cara membedakan mana yang benar. Oh cara membedakan mana yang benar dan sebagainya. Memang tentunya enggak mudah ya dalam arti secara khusus untuk apa? Untuk jemaat ya. Nah kalau kita memang mungkin hamba Tuhan sudah dilengkapi dengan pengetahuan dan sebagainya. Nah cara membedakan yang paling sederhana. Pertama apakah sesuai dengan Alkitab. Itu yang diajarkan firman Tuhan. Ya dalam arti kalau memang, ya karena itu makanya saya katakan kita perlu banyak belajar dan membaca firman Tuhan. Ya, nah kalau memang itu yang pertama begitu, apakah sesuai dengan Alkitab? Kedua yang sederhana juga, apakah sesuai yang diajarkan di gerejaku? Ya karena kita kan nggak tahu ini, ya di gerejaku. Kalau memang di gereja saya belum pernah dikatakan seperti itu, ya kita mungkin jangan cepat-cepat percaya.
Ya, hari Minggu ketemu Pak Herman, tanya, Pak Herman kok saya dengar gereja ini, teman saya dari gereja lain ngomong begini. Tanyakan ya ke Pak Herman atau ke hamba Tuhan yang lain, bagaimana sih sebetulnya? Ya, karena kita memang terbatas pengetahuan kita. Ojo cepat percaya misalnya, kalau sesuatu yang memang nggak pernah kita dengar. Ya, kita perlu konsultasi sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran ya yang berbeda itu. Ya, jadi dalam arti pertama, lihat di Alkitab. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di dalam Alkitab, ya kita harus berhati-hati. Ya, kita tetap lakukan apa yang Alkitab minta. Kedua, sederhana, karena keterbatasan kita. Sesuai enggak dengan apa yang selama ini aku belajar dari gerejaku? Kalau sesuai, berarti itu benar. Kalau enggak sesuai, tunggu dulu, jangan cepat percaya. Tanya kepada hamba Tuhan, ya. Tanya kepada teman-teman yang mungkin lebih tahu dari kita, ya. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu kebenaran dan hal yang benar. Ya, nah keterbatasan kita itu yang menyebabkan itu. Oke, sahabat Darmawan. Oke, apakah ada lagi Bapak Ibu? Saya berikan kesempatan sekali lagi. Kalau tidak ada, apakah ada? Oke, tidak ada ya. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Kor yang sudah membantu menjawab kita semua ya. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk Pak Kor pada siang hari ini ya. Saya yang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pemaparan firman Tuhan yang singkat namun boleh kami mengerti dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, di tengah keterbatasan usia kami boleh tetap menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya percaya kepada Alkitab yang akan mengubah, tetapi biarlah Alkitab itu mengubah benar-benar kehidupan kami. Terima kasih juga untuk Pak Cornelius yang sudah boleh menjawab setiap pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Kau berkati hamba-Mu di dalam pelayanan, di dalam kesehatan, sehingga boleh terus memuliakan Tuhan lewat pelayanannya, lewat hidupnya dan apapun yang dia lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya serahkan kepada Pak Enggar.